Jungle. Om Iwan, sehat Om. Alhamdulillah. Kapan-kapan kita harus ketemu offline lah. Bisa kita ngobrolnya via Zoom terus. Iya, nanti insya Allah. Eh, saya melaporkan pandangan mata, laporan pandangan Ya, mata. Ya, jadi malam ini kita ngobrolin soal Om Iwan main ke sebuah sekolah, di mana sekolah tersebut ternyata punya program yang bagus gitu ya. tepatnya saya datang ke acara tahunannya sekolah tersebut. Tadinya biasa-biasa aja, ya sekolah murid merdeka, apa sih programnya. Tapi ternyata, nah ini kan makanya topiknya, mengapa obrolan Sambo tertarik dengan sekolah ini? Nah, ini ceritanya. Sebetulnya tertarik dengan program sekolah ini ya Om. Kita pernah waktu soal perilaku buang sampah ya, kita pernah mencuplik ini Hmm. dari Endgame ya, eh, omongannya Mas Menteri Nadiem. Yang ketiga adalah kita mengambil 20% dari waktu sekolah di dalam kelas untuk keluar kelas melakukan project based learning. Ya, yang difasilitasi guru-guru, climate change projects, project kayak bersihin sekolah, project seperti jaga warung. ada satu. Jadi climate change menjadi tema salah satu yang terpenting dalam ini juga Hmm. sebagai salah satu project. Climate change. Nah, waktu itu kita komen ya di beberapa sekolah negeri yang sekitar saya sih, saya belum lihat program itu, apalagi sekolah madrasah. Jadi Hmm. mungkin belum menyeluruh ya. Kita komen waktu itu. Masih buang Hmm. sampah sembarangan nih. Dan ternyata sekolah ini sudah menjalankannya sejak tahun 2019. Ya, tapi Hmm. ya, nggak persis sama yang diambil sama Menteri Nadiem itu, beberapa ininya jadi yang 20% di luar kelas dan pengenalan climate change-nya ya. Tapi mungkin nggak semua programnya sama. Jadi sekolah ini duluan. Sementara sementara Mas Nadiem itu mengatakan program tadi di acaranya Pak Gita itu kapan Om ya? Itu 2022 kalau nggak salah. Nanti 2022. nah, jadi 2020 udah, saya cuplik dari Republika ini ya, mereka terinspirasi dari Ki Hajar Dewantara, istilah Merdeka Belajar itu mereka terinspirasi dari situ katanya. Dan ya yang membuat saya tertarik adalah ternyata dalam operet itu anak-anak diperkenalkan dengan isu-isu nasional seperti pembabatan hutan, penambangan liar, pembakaran hutan, ya, Hmm. sampah plastik dan merusak ekologi laut dan isu-isu lingkungan lainnya ya. Dan Om, sebentar Om, barusan disebutin dalam operet acara apa ini Om? Om Iwan ke situ dalam rangka apa sebetulnya? eh jadi saya diundang sama anak cucu ceritanya. Oke. Berarti cucunya Om Iwan sekolah di sini. Iya, nah mereka punya Oke. di Jakarta Selatan, di Bintaro, di Cinere ada beberapa Ya. cabang. Kita ikut yang di Bintaro. Nah, saya ketika Hmm. saya sekolah di sana biasa-biasa aja, tapi begitu saya hadir di Hmm. acara tahunannya, ya ini ternyata yang diomongin di operet. Hmm. Mereka Acara tahunan dalam rangka apa? Dalam rangka ulang tahun sekolahannya atau dalam rangka lulusan sekolahan? jadi Oh, setiap dalam acara kenaikan kelas. setiap pergantian tahun, ini setiap tahun, setiap kenaikan kelas mau bikin kayak gitu katanya. Dan ini yang Oke, pertama. oke. Nah, jadi Sustainable Development Goals-nya udah disinggung yang dari PBB itu dan mereka istilah pembangunan berkelanjutan itu udah diperkenalkan ke anak-anak. Kayak apa sih gitu dalam bentuk operet ya. Sekarang sekolah, nah ini contoh ya operetnya ya. Itu Hmm.
penutup ya. Jadi udah semua semua tampil gitu. Ada Mhm. lebih dari 500 anak semua tampil dua terakhir. Tapi ada episode-episodenya. Jadi episode pembabatan hutan di Lampung, ada episode Hmm. di Sumatera Barat penambangan liar, ya, Hmm. kayak gitu. Episode di Jambi mereka menemukan apa gitu ya. Hmm. Ceritanya ada anak yang khususnya Sumatera, yang di Expo Sumatera di acara ini. Memang Hmm. topiknya Sumatera. Saya nggak tahu mungkin tahun depan akan mengekspos wilayah lain. Nah, programnya yang nanti berikutnya tentang sekolahnya ini sendiri dan kaitannya sama programnya Pak Menteri Nadiem ya. Sekolah ini sendiri, ini saya cuplik. Alhamdulillah sekarang Mas Menteri begitu ya, Pak Nadiem Makarim itu meluncurkan Merdeka Belajar gitu. Jadi semua sekolah bebas membuat kurikulumnya sendiri, kurikulum Merdeka, dan SMM juga menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi betul sama dengan sekolah-sekolah lainnya begitu ya. Kami mempunyai kemerdekaan untuk menentukan kurikulum sendiri. Nah, yang berbeda itu Hmm. SMM sebagai sekolah masa depan nih. Kalau kita ngomongin sekolah masa depan tuh ada beberapa DNA nih. DNA-nya tuh yang pertama, sekolah pasti terintegrasi digital karena ini sekolah masa depan. Yang kedua, DNA sekolah masa depan adalah personalized. Jadi harus mempunyai prinsip bahwa setiap anak punya kebutuhan dan kemampuan yang berbeda, sehingga tidak lagi one recipe for all gitu ya, satu resep untuk semua anak. Nah, yang ketiga DNA sekolah masa depan adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi ini kalau saya ngikutin dari cucu-cucu saya yang sekolah di situ, nggak ada lagi bintang kelas. Jadi Hmm. siapa yang menonjol gitu, persaingan pribadi itu nggak ada. Anak-anak Ya. kolaborasi, part of the team, selalu part of the team. Jadi nggak ada yang menonjol gitu. Nah, itu salah satu yang saya lihat warnanya ya. Jadi nggak ada bintang kelas tiap tahun. Nah, sekolah ini udah berdiri duluan 2019. Prinsip 5M, memanusiakan hubungan, memahami konsep, keberlanjutan, memilih tantangan, memberdayakan konteks ya. Ini 5 program mereka. Nah, Mas Menteri tahun 2022 Hmm. mencanangkannya. Jadi ya dia mencuplik kayaknya ya. Jadi memang ini ada program yang bagus. Dia ambil eh, intinya, tapi mungkin nggak keseluruhannya. Tapi dia ambil intinya ya. Makanya dia bilang ada project based learning yang diantaranya memperkenalkan kepada isu-isu lingkungan kan, climate change. Gitu. Nah, tapi kan ya, soal buang sampah sembarangan, nah ini saya pernah cerita juga di salah satu tayangan gini. Waktu itu cucu saya yang TK, yang saya cerita diperkenalkan pada video animasi yang menjelaskan bagaimana sampah yang dicecerin di jalan itu berakhir di laut dan apa dampaknya terhadap ekologi laut. Hmm. Itu dalam bentuk animasi yang bisa mudah ditangkap oleh anak-anak. Jadi anak TK udah diperkenalkan pada video itu. Jadi waktu itu saya masih eh, oh ya oke ini bagus gitu ya. Tapi begitu lihat acara tahunannya, seluruh operet acara itu berbicara tentang itu dan memperkenalkan Hmm. anak tentang pembangunan berkelanjutan. Ya. Jadi Yang ketiga, sejalan lah dengan ya kita kan sustainability atau keberlanjutan dan kelestarian alam yang kita bicarakan dan ini Hmm. Hmm. tujuan dan harapan misi objektif channel ini kan kesadaran yang berwawasan, perubahan perilaku, dan peningkatan polusi pemerintah. Mungkin ini 1, 2, 3 ya, itu nomornya kacau. Somehow, mungkin kalau kita ngelihat ini, mereka juga berperan kayaknya kan. Mereka udah berdiri tahun 2019, 2022 baru dicanangkan. Jadi artinya polusi Menteri Pendidikan sudah mereka influence. Mereka Ya. juga di situ. yang ketiga Nah, gitulah Om ceritanya. Ya, dan memang di beberapa sekolah unggulan di Jogja ya Om, yang saya tahu itu Om, sejak anak-anak
Anak-anak saya lulus SMA itu tahun 2011-2012 lah. Hmm. Itu sudah diterapkan, tidak ada juara kelas Oh, di sekolah ini, tidak ada juara kelas. Yang ada adalah setiap anak-anak itu punya prestasi apa berdasarkan bakat apa. hmm. Jadi ada yang bakatnya ke matematik, bisa saja dia pintar di sekolahan mengenai matematiknya, tapi yang punya bakat mengenai keolahragaan pun itu bisa kemudian diapresiasi gitu. Hmm. Ya, jadi dan yang bagusnya lagi adalah pada saat itu ya, mereka punya hubungan dengan beberapa eh, sekolah di negara lain. Hmm. Ya, jadi programnya juga kemudian bertukar program tersebut gitu. Hmm. Dan kalau waktu itu memungkinkan mereka ada program untuk melihat ke daerah lain atau ke negara yang lain gitu, melihat Hmm. hal-hal serupa gitu. Jadi Itu bagus tuh. mungkin berdasarkan itu juga ya, berdasarkan itu juga kemudian dan pengalamannya Mas Nadim mungkin, maka itu menjadi salah satu program yang dia sampaikan pada saat acara Gita, Pak Gita Wirjawan itu. Hmm. Dan mestinya semua sekolah begitu ya. Ya, Karena karena kita semakin ke sini semakin banyak yang menyadari bahwa sekolah itu tidak sama dengan kecerdasan gitu. ya, Jadi ya. Anda boleh lulus cum laude gitu di sekolahan, tapi belum tentu Anda cerdas gitu. Kan gitu ya. Bisa Itu jadi juara kelas dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, tapi belum tentu dia cerdas dan lain sebagainya. Karena yang diasah kan cuman salah satu kecerdasan gitu. Sementara sepengetahuan saya ada 9 kecerdasan gitu di masing-masing ya, anak ya. atau di masing-masing kita. Dari yang dia sebut program apa DNA ketiga kolaborasi itu ada kecerdasan sosial di situ. Jadi Makanya. Anda boleh cerdas tapi selfish, nggak Mm-mm. bermasyarakat, tidak berkontribusi kepada masyarakat. So Ya. eh, buat jadi ya kolaborasi itu maksudnya. Nah, di opretnya itu juga jadi mengajak anak-anak itu untuk aware kepada situasi, kemudian turun gitu ya. Bahkan dalam ceritanya tuh seru juga ada yang sampai yang apa menyetop penambangan liar itu anak-anak itu ikut demonstrasi. Terus Itu diceritakan dalam operet itu. Mereka ceritanya berdemonstrasi atas adanya penambangan pohon dan lain sebagainya. mereka bakar masyarakat, kemudian berdemonstrasi, terus ada yang tugasnya lapor ke Pemda, Pemdanya jadi diseret untuk menyaksikan dan langsung akhirnya Pemdanya ngambil tindakan itu dalam operet dalam cerita. Jadi Om, eh, bisa kita sambungkan nggak Om cerita ini ke kepala Sudinnya siapa Om yang Jakarta Barat itu Om? Riyadi. Heeh. Artinya bisa diekspos nih. Ini kan sesuai dengan Hmm. apa yang sudah kita kita bahas, kita tayangkan dan kita ngundang tamu-tamu juga kurang lebih isinya seperti itu. Isinya adalah bagaimana kita mulai merubah pandangan seseorang itu dari sekolah gitu, dari sekolah tingkat dasar gitu. Saya ingat ada satu tamu kita Om yang mengenai pendidikan edukasi di Sulawesi itu. Oh, Pak Pak Iswan. Pak Iswan nanti kita Pak akan Iswan, Pak. Betul kan? Pak Iswan juga dia bikin semacam program-program edukasi di sekolahan gitu. iya di Cuman kan ini masih 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 sana sini nih, masih sporadis sendiri-sendiri gitu melakukannya gitu. Bisa iya jadi ini bisa jadi ini kita bisa berkontribusi di sini membantu Sudin gitu ya, sekaligus juga menyambungkan bakat-bakat atau program-program yang dilandasi oleh peningkatan bakat berdasarkan kapasitas dan kompetensi anak-anak itu, khususnya dalam bidang lingkungan, dalam bidang kondisi-kondisi sosial gitu. dalam cerita dan presentasinya Pak Haryadi waktu itu saya ingat ada dia sebutkan sepintas juga kegiatan ke sekolah tapi kayaknya nggak intensif. Ya Mungkin makanya. intensif ke sekolah. Nah, dengan program Mm-mm. ini. Mm-mm. Mudah-mudahan Pak Haryadi bisa ngelihat tayangan ini.
Nanti saya pastikan saya kirim ke Pak Haryadi. Nah, Di-share aja. saya ingat cerita Pak Aksan juga di Cina. Yang tua-tua itu kan udah susah dirubah. Yang dirubah itu Mm-mm. anak di sekolah. Jadi program Anak-anak, betul, intensif ke sekolah betul. anak-anak gitu. Jadi Kalau ini kemudian dinas lingkungan hidup itu Jakarta itu bisa, Jakarta Barat lah paling tidak, itu bisa berkolaborasi membuat pola gitu, menjadi model. hmm, Ini kan enak jadi ke sekolah-sekolah lainnya. hmm. Jadi apa nih programnya, ya kita tinggal nyontoh aja karena di sini bagus gitu. Ya, Tinggal mungkin nanti ada ukurannya gitu. Ukurannya itu misalkan saja, karena harus ada ukuran ya. Ukuran itu misalkan ada laporan dari orang tua bahwa benar anak-anak sampai rumah itu menjadi kesadaran akan kebersihan yang menjadi meningkat, membuang sampahnya jadi tidak sembarangan. Itu menurut saya sebuah capaian yang luar biasa gitu. ada tantangan sedikit mungkin buat Pak Haryadi karena di Jakarta Barat juga pasti kan ada Sudin Pendidikan. Pak Haryadi perlu kolaborasi sama Sudin sebagai Ya, 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 pendidikan. ya, ya. Tapi paling tidak dia sudah punya program dari sisi kebersihannya gitu. Hmm. Dari sisi kebersihan dan dari sisi hubungan manusia dengan lingkungannya gitu. Ya, Itu kali menarik sih, menarik ya. Coba kita, siapa tahu ada informasi dari sekolah-sekolah lain, mungkin ada sobat-sahabat yang punya informasi mengenai sekolah-sekolah lain yang menerapkan program-program seperti ini, bisa langsung informasikan ke kami, baik melalui kolom komen di sini atau bisa langsung DM ke Pak Iwan atau ke. emailnya juga ada dan bisa taruh komen, bisa share Mm-mm. komen lainnya tayangan ini nanti sudah publish. Nah, Ya, oke, menarik Om. tayangan berikut Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti ya. Mudah-mudahan kita bisa tindak lanjuti Om. nanti nanti saya kirim ke Pak Haryadi dan biasa itu yang agak rutin Pak Nofrizal di KLHK juga suka saya kirim sama Hmm. pendukung kita Pak Edi Rifai dari Sata Asli. Ya, biar muncul sekolah-sekolah yang lain dengan program yang serupa. Tayangan berikutnya Ya. menarik, Climate Action, ada pahlawan hutan Hmm. dari India, nanti ceritanya seru. Dan berikutnya Oke. itu, nah kita lagi banyak nih electric vehicle bahannya. Nanti deh, abis ini electric vehicle. Jangan lupa Om, kita sudah lama juga nggak ada obrolan sama saudara kita di Bali. Iya, nah abis electric vehicle itu memang ada dua seri berturut-turut Alam dan Manusia. Ada bahannya udah dengan Oke, Made. Jadi, tapi mungkin masuk ke Agustus kayaknya. Sekitar boleh. Agustus Made. Kita Oke, atur aja. kita Oke, siap Om. Terima kurang kasih obrolan singkatnya, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan informasi tambahan buat teman-teman sobat-sahabat di luar sana. ya. Pesannya gimana, Terima Om? kasih. Om. Pesan penutup? Pesannya, Anda boleh lelah melihat tayangan kita ini, tapi jangan pernah lelah mencintai diri sendiri, cintai keluarga Anda, cintai lingkungan Anda. Oke, dan Segitu. sampai ketemu. Bye. Thank you. Bye.